Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih telah mampir di channel Umu Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-share mengenai budget planner untuk tahun 2022. Nah, untuk budget planner ini sendiri awalnya saya berencana ingin beli budget planner yang udah ada, tapi jadi bikin aja deh sendiri pakai binder polos aja. Biasa saya tempel stiker huruf budget planner, dan untuk isinya saya custom bikin sendiri, inspired dari beberapa budget planner yang ada. Ya, kita lihat. Ini untuk awalnya, halaman depannya tulisan ini ada budget planner, dilanjutkan dengan vision board ataupun financial goals. Nah, ini ada untuk long term goal. Untuk long term goal itu di atas 3 tahun, dan untuk short term goal itu rentang 1 sampai 3 tahun. Nah, untuk next ini adalah yearly report overview. Ini jadi report selama 1 tahun. Ini ada tiap bulannya, income, fixed expense, saving, sinking fund, itu semuanya disimpan di situ. Nanti kita biar tahu grafiknya. Nah, ini yaitu yearly expenses. Jadi di sini kita bisa tahu pengeluaran tahunan di tahun 2022 di bulan apa aja. Dan selanjutnya ini sinking fund overview. Jadi ini adalah sinking fund, kategori sinking fund yang akan dilaksanakan atau kita terapkan di tahun 2022. Nah, di tahun 2021 kemarin kan cuma ada 6 kategori. Nah, untuk 2022 ini setelah berbagai pertimbangan jadi ada 14 kategori, dan ada juga 3 saving challenge. Jadi ada tambahan 1 saving challenge lagi. Nah, untuk kategori Aisyah dan Abbas ini menggunakan challenge lagi, namanya Kidsopoli. Ini sama kayak Savapoli, ini Kidsopoli. Ini cara mainnya cuma kita tinggal lempar dadu, keluar angka berapa. Nah, nanti kita ada pionnya, istilahnya akan berhenti di mana, dan kita harus save sejumlah itu. Untuk permainan untuk Kidsopoli simple kayak gitu sih. Jadi kita harus men-save sejumlah yang tertera di kolom yang ada. Nah, sedangkan ini ada Savapoli. Savapoli ini untuk nanti kita nentuin jumlah nominal untuk family time. Cara mainnya ya kita tinggal kocok dadunya. Nah, di sini juga ada chance sama ada chest. Nah, di situ nanti ada rule-nya sendiri juga. Nanti bisa dijelaskan untuk di video-video selanjutnya untuk jelasin tentang Savapoli ya. Ini secara general dulu di sini. Gitu. Jadi ini ada Kidsopoli sama Savapoli-nya. Ya, ini untuk tiap sinking fund ini sendiri kita ada masing-masing udah ada goal amount, due date, berapa yang harus disimpan sebagian, dan sudah disimpan berapa. Meskipun ada juga yang tidak punya goal. Jadi tidak punya goal seperti Aisyah, Abbas, Umi, Abi, family time itu tidak punya goal nilai tertentu, dan penggunaannya juga bervariasi, boleh kapan saja, tergantung kita butuhnya kapan gitu. Nggak sama seperti kayak Idul Fitri, itu bulan harus menjelang Lebaran gitu. Ya, ini jadi ada overview secara 1 tahunnya. Kemudian selanjutnya ini ada saving dan invest overview. Untuk saving dan invest overview ini kategorinya masih sama ya. Ada emergency funds, personal saving, education, haji, umroh, retirement, dan ada juga tambahan yaitu house. Untuk house ini istilahnya saya saving untuk tambahan aja sih. Dan untuk saving dan invest ini mayoritas untuk long term. Jadi kita lebih ke ngebangun habit dan konsisten untuk nabungnya aja. Karena untuk house, renting, dan juga kayak untuk mobil, motor, sehingga include maintenance dan bayar pajaknya, itu semua dihandle sama suami.
Jadi kita di keluarga kami, kita ada pembagian job desk dalam pengelolaan keuangan gitu. Untuk saya bagiannya yang tertera di sini, dan nanti untuk suami saya juga ada gitu. Dan next kita langsung ke yang per bulannya. Nah, untuk per bulannya ini, nah ini ada dividernya untuk tiap bulan. Untuk kategori tiap bulannya mayoritas sama ya. Jadi di awal kita akan ada namanya kalender. Kalendernya masih polos, jadi kita yang nulis tanggalnya sendiri. Nah, nanti kita bisa nulis agenda di bulan tersebut. Entah itu agenda belanja, agenda ada kegiatan apa, atau pembayaran apa, kegiatan anak atau apa. Itu semuanya kita bisa tulis di kalender ini. Kemudian next yaitu monthly meal plan. Awalnya rencananya mau bikinnya weekly, cuma sekalian bikin monthly aja deh. Jadi kita bikin menu dalam satu bulan. Nah, mudah-mudahan sih bisa konsisten, minimal ada yang bisa diterapkan gitu dalam sebulan tersebut. Ini untuk monthly meal plan. Nah, dilanjutkan ini monthly budget. Jadi ini template untuk budgetingnya. Ini inspired dari berbagai jenis budget planner. Salah satunya itu ada yang dari luar tuh, ada yang The Budget Mom, inspired dari situ. Jadi ada 5 kolom utama. Yang pertama itu income. Dari income untuk saat ini masih ada single income, dan targetnya di tahun 2022 mudah-mudahan bisa ada tambahan untuk side hustle. Dan selanjutnya itu cash envelope. Cash envelope ini variable expense. Dan selanjutnya ada bill dan sosial. Kemudian yang selanjutnya ini ada saving dan invest. Dan yang terakhir ini sinking fund. Itu untuk template budgetingnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya monthly budget kategori breakdown. Ini untuk monthly budget overview-nya. Jadi tiap akhir bulan kita bikin review yang dibudgetkan sama yang di spend-nya habisnya berapa, ada difference atau enggak. Nah, kita nanti catat totalnya berapa gitu untuk total income dan yang lain-lainnya. Dan selanjutnya ini ada juga sinking fund tracker. Sinking fund tracker untuk kita tahu di initial balance di bulan tersebut berapa, ending balance-nya berapa, apa ada penambahan ataukah ada juga pengurangan misalnya terpakai di bulan tersebut gitu. Kemudian ada juga yang ini ada saving tracker juga. Dan yang terakhir ini ada where did my money go. Ini tuh lebih ketambahan sih. Kalau kita mau nge-compare antara bulan sebelumnya dan bulan ini, biar kita tahu apakah pengeluaran kita lebih banyak atau lebih sedikit, atau saving kita lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Untuk kita bisa nge-compare aja itu. Ya, selanjutnya ini untuk tiap bulannya sama semua ya template-nya. Nah, selanjutnya ini untuk yang sinking fund. Untuk sinking fund ini lebih ke visual tracker. Nah, ini ada visual tracker untuk yang kurban. Ini ada yang visual tracker untuk yang skincare fund, untuk Idul Fitri, untuk medical, kemudian ada juga untuk gift, untuk parents, untuk vacation, house appliance, kemudian untuk yang education atau online course. Kemudian ada family time. Untuk family time ini pakai Saveaply. Nah, cuma itu sih yang pakai tracker. Kemudian untuk yang savings, untuk saving dan invest juga ini sama. Ini lebih ke visual tracker ya. Nah, ini yang pertama ini untuk retirement fund. Jadi tiap kantong uangnya itu targetnya 500.000. Nanti kita warnai sesuai dengan nominalnya.
Kemudian ini untuk haji atau umroh fund. Ini untuk education fund untuk Abbas, ini education fund untuk Aisyah. Kemudian ini untuk personal saving. Ini untuk emergency fund. Nah, ini ada lagi untuk yang lain sih. Nah, ini untuk saving challenge-nya. Ada 50 envelope, ada 52 week saving challenge, ada yang lain. Tapi untuk di tahun 2022 ini saya cuma akan nambah 52 week saving challenge saja kayaknya. Gitu. So far ini budget plannernya untuk tahun 2022. Nah, ini untuk kita lihat balik di vision board atau ke financial goal. Kita lihat yang untuk yang short term-nya dulu. Untuk yang short term, yang pertama itu emergency fund terpenuhi di tahun 2023. Targetnya di tahun 2022 nanti minimal 80% dari target udah tercapai. Kemudian untuk personal saving terpenuhi minimal 90% di tahun 2022. Jadi di awal tahun 2023 insya Allah targetnya selesai. Kemudian retirement fund minimal udah ke save 15 juta di tahun 2022, minimal konsisten. Kemudian adanya side hustle, yang selanjutnya itu education fund dan haji fund konsisten menabung. Ada peningkatan increase 5-10 juta di tahun 2022 targetnya. Dan untuk generalnya di tahun 2022 net worth-nya increase atau bertambah minimal 20%. Jadi saving rate-nya increase lah gitu untuk short term goal. Kemudian untuk long term goal dari bawah deh, untuk pembelian rumah pertama. Saat ini kan saya sama suami kita masih ngontrak ya, kita ngerantau di tempat kerja suami, masih ngontrak. Nah, targetnya kita pengen bisa beli rumah pertama dengan cash. Tapi untuk pembelian rumah ini dananya disimpan suami ya, jadi tidak ada di budget planning saya. Paling di saya ada house untuk tambahan aja. Kemudian untuk long term goalnya itu rutin saving dan invest untuk dana pensiun. Kemudian untuk dana haji dan umroh terpenuhi, dan fully funded untuk education fund gitu. Jadi ini untuk long term goal. Iya, jadi ini sih so far untuk financial goal atau target keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, mudah-mudahan bisa konsisten dalam mencapai goalnya. Mudah-mudahan sebagian dari financial goal saya bisa menginspirasi untuk ide teman-teman untuk goal di tahun 2022. Nah, selain budget planner ini, ada juga item baru untuk budgeting ini. Diantaranya yang pertama ini ada money slip atau bill slip ya, fake bill. Ini beli di Shopee, ada Cinti Studio kalau nggak salah nama di Shopee-nya. Ini ada 50 juta, 10 juta, 5 juta, 1 juta, dan 500.000 kalau nggak salah. Jadi ini nanti buat ngegantiin bill yang ada di envelope yang udah ada, dan kalau nominalnya udah nyampe segitu nominalnya, amount-nya. Ini ada budget sheet untuk nanti di envelope-nya. Kemudian terakhir ini saya bikin sendiri dari kertas-kertas kado yang ada untuk envelope, untuk cash envelope untuk di wallet. Jadi nanti dimasukin ke dompet yang ada gitu. Oke, ini semua yang ada yang baru. Semoga bisa menginspirasi. Semoga bisa ada faedah yang diambil dari video ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.